Di kampung Betawi yang damai, seorang pemuda mulai menyadari takdir besar yang menantinya, membawa harapan bagi rakyat yang tertindas. Di tengah keramaian pasar pagi, ia selalu siap menolong siapapun, menunjukkan keberanian yang lahir dari hati yang tulus. Para penindas menunjukkan keserakahannya, sementara ia diam-diam menyaksikan ketidakadilan yang semakin membara di depan mata. Dalam keheningan rumah sederhana itu, tekadnya lahir. Ia bersumpah melindungi rakyat dari keserakahan dan penindasan. Di bawah cahaya obor yang remang, ia memulai aksi pertamanya, menyelinap masuk demi merebut kembali hak rakyat. Di waktu subuh yang tenang, ia membagikan hasil rampasan kepada rakyat, membawa secercah harapan bagi mereka yang tertindas. Para penjajah mulai mencium jejaknya, memeriksa setiap sudut dengan kemarahan yang memuncak. Di tepi sungai yang berkabut, ia melatih diri tanpa lelah, mempersiapkan tubuh dan jiwanya untuk perjuangan yang semakin dekat. Para musuh menyiapkan perangkap berbahaya, berharap dapat menangkapnya dalam jebakan yang licik. Di bawah hujan badai yang mengguncang, ia menghadapi serangan penjajah, menunjukkan keberanian yang tak tergoyahkan. Di gang sempit yang gelap, ia berlari menghindari kejaran musuh, melintas cepat di antara bayang-bayang malam. Di tepi hutan yang sunyi, ia berdiskusi dengan sekutunya, merencanakan langkah berani untuk menghadapi penindas. Keluhan seorang ibu yang terpukul membuat hatinya tergerak, memintanya untuk membantu tanpa ragu sedikit pun. Dengan keberanian yang membara, ia menerobos pos penjaga, bertekad membebaskan anak itu dari cengkeraman penindas. Kemarahan para penjajah memuncak, membuat ancaman terhadapnya semakin besar dan tak terhindarkan. Rakyat mulai bangkit, menyatukan harapan mereka setelah melihat keberanian yang menggerakkan seluruh kampung. Di balik pintu yang setengah tertutup, pengkhianatan lahir, mengancam perjuangan yang selama ini ia jaga. Pengepungan tiba-tiba membuatnya hampir terjebak, memaksanya bergerak cepat sebelum semua jalan tertutup rapat. Di rumah tua yang sunyi, ia bersembunyi sambil menahan napas, mendengar langkah musuh yang semakin mendekat. Dalam persembunyian yang gelap, ia menyusun rencana baru, menyiapkan langkah lebih berani demi membalas ketidakadilan. Dengan tekad yang membara, ia memulai aksi besar malam itu, menyusup ke gudang pajak demi rakyat yang tertindas. Rakyat menyambut hasil perjuangannya dengan sukacita, merasakan kembali harapan setelah sekian lama hidup dalam kesulitan. Pasukan khusus penjajah tiba dengan kekuatan besar, membawa ancaman yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Dengan tekad membara, ia melatih rakyat agar mampu bertahan, menanamkan keberanian dalam hati setiap orang di kampung itu. Pengkhianat itu akhirnya terungkap, membuat seluruh kampung menatapnya dengan campuran amarah dan kelegaan. Pertempuran sengit pecah di tepi Ciliwung, memaksanya bergerak lincah di atas perahu demi melawan serangan yang datang bertubi-tubi. Terpojok dan terluka, ia tetap berdiri, menghadapi ancaman dari dua penjuru meski kekuatannya hampir habis. Di tengah hutan yang sunyi, ia bangkit kembali, menemukan kekuatan baru untuk menghadapi pertempuran terakhir. Dengan serangan terakhir yang penuh keberanian, ia memimpin rakyat mengusir penjajah, menandai kemenangan yang telah lama mereka nantikan. Kalian tak akan lewat. Pitung menang. Di atas bukit yang tenang, ia menatap kampungnya dengan bangga, menjadi legenda yang kisahnya akan hidup selamanya.